Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih sudah datang pada siang hari ini ya Bu. Ya. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Anak-anak di rumah sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Masih semangat kan Bu? Semangat. Coba ya kita tes. Kalau saya bilang halo, ibu-ibu jawab hai, kayak gitu ya. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya bilang hai, ibu-ibu bilang halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai hai. Halo. Halo. Ya, terima kasih ya Bu. Terus hari ini P2K2 hari ini akan melanjutkan modul 2 kita langkah 3 ya Bu ya. Nah, nanti saya akan memutarkan film pendek nih Bu. Sebentar. Nih. Coba diperhatikan ya Bu. Karena kita sudah sekolah di kampus, ibu punya banyak waktu luang untuk cari uang tambahan. Kebutuhan sekolah anak-anak kan makin banyak. 2 tahun lagi, Dewi masuk SMA, dan kita di TK. Padahal baru 2,5 tahun lagi, ibu mau coba jualan ikan, Pak. Apa berjualan ikan bisa untung, Bu? Pasti untung, Pak. Banyak kok ibu-ibu yang melakukannya. Ibu akan ambil ikan dari petambak di pagi hari dan menjualnya di pasar dengan harga lebih tinggi. Petambaknya dibayar setelah kita selesai jualan. Jadi, kita tidak perlu banyak modal. Ibu kan udah punya sedikit tabungan buat modal, Pak. Saya bayar ikan yang laku saja ya, Pak. Saya belum balik modal nih. Wah, tidak bisa, Bu. Berapa yang Ibu ambil tadi pagi? Ya segitu Ibu yang harus bayar sekarang. Karena dagangan ikan saya sering tidak laku, lama-lama modal saya menipis dan jualan saya jadi makin sedikit. Bahkan saya terpaksa berutang pada petambak kalau tidak bisa bayar ikan yang sudah saya beli. Karena kita sudah Nah, sudah diperhatikan sama-sama Ibu ya. Terus dari film ini apa yang bisa kita pelajari Bu? Tadi masalahnya apa sih Bu yang ada di film ini? Jangan nggak laku. Dagangan nggak laku ya. Anaknya mau sekolah. Bu Lili tadi jualan apa Bu? Ikan. Jualan ikan ya. Terus apa nih yang kita pelajari Bu Lili? Terus usahanya gimana Bu? Kurang laku terus modal berkurang menipis. Terus menurut ibu-ibu kenapa nih Bu Lili usahanya nggak maju gitu? Mungkin dari cara pemasarannya ya Bu. Ya. Terus? Itu kan harus ikan segar Bu, kalau semakin sore kan semakin nggak segar Bu. Oh Kurang gitu ya. tertarik orang-orang. Betul Bu. Nah terus juga tadi Bu Lili kenapa dia usaha, karena tetangganya ada yang usaha ikan juga ya Bu ya. Nah terus apa sih yang kita pelajari? Jadi kalau misalkan kita mau usaha, kita punya ide usaha ya Bu ya, kita harus merencanakan usaha itu Bu. Jangan hanya wah tetangga saya ini nih usaha ini nih kayak gitu ya. Jadi saya mau ikut-ikutan kayak gitu nggak bisa ya Bu. Harus ada perencanaan, harus ada nanti saya pemasarannya gimana ya, saya modalnya gimana ya, apa yang kita mau jual, usaha apa kayak gitu ya Bu. Semuanya harus direncanakan. Kalau ibu-ibu di sini ada punya usaha nggak Bu? Belum. Tapi kalau ide usaha ada Bu? Pinginnya sih tapi modalnya nggak ada. Oh kayak gitu ya Bu ya. Nah terus kita nih memulai usaha. Untuk memulai usaha kita harus apa sih? Nih, menentukan ide usaha. Pertama ya Bu ya, ide usaha apa sih
yang akan kita lakukan. Terus siapakah target pembelinya? Misal kita jualan ikan di pasar, berarti kan orang-orang yang di pasar itu yang ke pasar yang jadi target kita. Nah, terus kalau misalkan kita jualan di sekolah, jadi kan siswa yang jadi target kita untuk jualan. Terus bagaimanakah untung bisa didapat nanti? Nah, ini nih, tadi kan Bu Lili kan ngambil ikan dari tambak ya. Nah, nanti kan bisa tuh direncanakan. Kita ambil dari tambak berapa, nanti kita jual berapa, untuk transport berapa. Itu tuh harus direncanakan matang-matang biar nanti nggak rugi gitu ya Bu ya. Terus apakah penyebab kegagalan usahanya selama ini? Nah, kalau dari cerita Bu Lili tadi, penyebab kegagalannya apa Bu? Gak ada yang beli Bu. Nggak ada yang beli ya. Terus? Terus ya Bu, Nggak ada yang beli. Terus juga yang jualan ikan di situ itu banyak, nggak cuma Ibu Iya. Lili. Persaingan ya. Semua orang pasti punya ide usaha Bu, ide usaha apapun itu. Jadi tapi nggak semua ide usaha itu serta merta kita lakukan langsung kayak gitu Bu. Harus ada perencanaan ya Bu ya. Nah terus misal tetangga kita nih ada yang jualan di SD, jualan jajan misal. Kita ada ide nih, ikutan ibu itu gitu ya, mau jualan jajanan juga. Kalau misalkan jualannya di satu tempat itu, kira-kira pemasarannya gimana Bu? harus lebih enak. Harus ada Iya. harus ada bedanya ya Bu ya. Terus Cari perbedaan dari pedagang yang lain. cari perbedaan. Jadi kalau misalkan cuma ikut-ikutan terus kita ngelakuin itu kayak gitu, nggak ini ya Bu, nggak efektif ya Bu. Nah terus jadinya tadi Bu Lili harusnya gimana sih Bu biar usahanya itu nggak gagal? Tadi kan Bu Lili kan tadinya ikut-ikutan gitu ya Bu ya, ikut-ikutan sama tetangganya kayak gitu. Harusnya Bu Lili itu gimana Bu? Punya perencanaan yang matang. Cari usaha yang beda kalau bisa. Oh kayak gitu Bu. Kan udah banyak. Jangan yang ikut-ikutan itu. ikan ya. Iya kan udah banyak yang ikut ikan. Terus Sama itu Bu, apa ya, promosi Bu. promosi ya tadi mana Bu Lili banyak hutang ya Bu ya, usahanya nggak lancar gitu kan, kasihan ya Bu ya. Nah terus nih gimana sih cara kita mengembangkan usaha kita nih, mengembangkan dan menilai kelayakan usaha? Yang pertama yang mendukung usaha kita itu apa sih Bu? Kekuatan dan peluang. Kekuatan itu apa? Kelebihan apa yang kita punya, usaha kita itu punya kelebihan apa dibanding orang lain kayak gitu ya Bu ya. Misal Bu Lili jualan ikan sama aja sama temennya yang lain. Bu Lili harus punya perbedaan kayak gitu. Entah itu ikannya, kemasannya mungkin ya yang membedakan, nanti biar orang-orang yang beli itu lebih tertarik gitu ya Bu ya. Terus peluang apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh positif. Nih, ibu-ibu lebih suka membeli ikan matang tetapi belum banyak penjual ikan matang di pasar. Jadi tadi Bu Lili ikut-ikutan tetangga tapi yang sama. Jadi tetangganya punya usaha ikan, jualan ikan ya Bu ya. Tapi sama-sama ikan mentah. Mungkin Bu Lili mendingan jual ikan matang, ya kan? Ada bedanya. Biar ada beda. Terus juga orang-orang lebih suka ini ya Bu, beli ikan matang kan udah muda ya Bu, tinggal makan aja kayak gitu. Bu, kalau ikannya nggak laku, yang udah matang itu kan nggak bisa buat besok lagi. Kita rugi kalau nggak laku. Ya Bu, makanya harus ada perencanaan itu Bu. Jadi misal kita nggak hanya di target jualan kita nih tadi, target pembelinya kita
jangan cuma itu aja. Misal kita jualan di pasar ya Bu, kita jualan di pasar, targetnya cuma yang datang. Bisa aja tuh nanti pas pulang kita jangan kesorean pulangnya, pulang sambil kita keliling jualan itu, menghabiskan yang masih ada gitu ya Bu ya. Makanya perencanaan itu harus ada ya Bu, harus penting dalam memulai usaha. Nah terus ini nih tadi kembali lagi ke peluang harga jual ikan balado bisa murah karena ikan mentah dibeli sore hari saat harganya lebih murah. Jadi Bu Lili bisa nih jualan ikan balado, misal ikan balado, kalau misalkan ikannya beli Bu Lili sore ke yang punya tambak misal ya, itu kan harganya lebih murah. Bu Lili bisa kan menaikkan harga itu kan, kayak gitu Bu. Jadi Bu Lili itu jadi punya peluang usaha sendiri yang beda sama orang gitu. Juga apa yang kita jual itu beda kan ya Bu ya, jadinya kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan Bu? Jadi harus punya perbedaan ya Bu ya sama usaha orang yang lain. Iya Bu, misal Ibu nyontohin usaha apa Bu? Es tuntung atau apa gitu ya Bu ya? Ya, misalkan usaha rujak. Nah, rujak itu bisa tuh kita pakai kemasan modern, misal pakai mika atau apa kayak gitu. Kalau misalkan di sini kan mungkin masih pakai kertas minyak, ada yang pakai daun gitu ya Bu ya. Terus juga kalau rujak itu kan bahan-bahannya itu lengkap ya Bu, biasanya ibu-ibu kan kayak gitu. Nah mungkin dilengkapin di punya ibu ini Bu Erma ya, dilengkapin ada nanas ada apa, pokoknya semuanya itu pasti nanti pembeli lebih tertarik kayak gitu ya Bu ya. Terus harga yang bersaing gitu ya Bu ya. Nah terus di samping itu juga ada yang menghambat usaha Bu. Nah terus ini nih yang menghambat usaha, salah satunya adalah kelemahan. Apa saja kekurangan usaha kita dibanding usaha lain yang sejenis? Misal Ibu Lili sudah jualan ikan matang ya Bu. Misal kok tetangga juga ada yang jualan ikan matang, tapi tetangga kita ini yang jualan cuma satu jenis, misal ikan bakar gitu ya Bu ya. Kita harus banyak nih variasinya, misal dibedain lah, ada ikan bakar, ada ikan balado, ada apa kayak gitu ya Bu ya. Jadi variasinya ini, jadi intinya sih jangan sama aja sama usaha orang kayak gitu loh. Terus kita tahu nih kelemahan usaha kita itu apa sih, kayak tadi Bu Lili kelemahannya apa? Kelemahannya kan karena dia jualannya satu jenis ya Bu ya, betul, satu jenis sama orang lain kayak gitu. Jadi harus punya perbedaan gitu ya Bu ya. Terus di sini ada ancaman. Apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh negatif. Tuh, contohnya apa Bu? Apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberi pengaruh negatif. Misal harga ikannya naik Bu. Tadi tuh kan ya, harga ikannya naik, wah gimana nih caranya gitu kan. Itu kan merupakan ancaman ya Bu. Itu bisa aja terjadi, harga ikan kan bisa naik bisa turun ya Bu ya, betul? Bisa naik bisa turun. Nah saat harga itu naik, apa nih yang kita lakuin gitu? Apakah kita mengurangi porsi atau kita buat variasi lain, mungkin masakan-masakan lain kayak gitu ya Bu ya. Nah terus sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada Bu. Nggak ada Bu. Nggak ada ya? Belum ada. Dari sini belum ada pertanyaan nih. Ancaman, kelemahan. Ini kan yang mendukung usaha ada, tapi yang menghambat juga ada ya Bu ya. Belum ada pertanyaan ya Bu ya. Belum. Kalau ide usaha udah ada Bu. Ide sudah ada, modalnya yang belum ada. Nah modalnya dari mana sih? Kita kan juga suami misal ya punya penghasilan dari situ kan. Di sesi sebelumnya kan sudah ya Bu dipelajari, misal suami dapat penghasilan 500.000 atau 400.000,
kita sisihkan di awal apa di akhir, Bu? Di awal. Di awal ya, Bu. Kenapa? Kalau di akhir itu pasti habis ya, Bu. Biasanya kayak gitu. Kayak gitu. Itu diambil dari situ, Bu. Jadi kita nabung dari sedikit demi sedikit. Kayak tadi Ibu Lili ini mengambil dari tambak orang ya, Bu ya. Jadi nanti kita jual lebih mahal, nanti kita dapat untung kayak gitu. Sampai sini sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Ya, kita akhiri sesi ini ya, Bu ya. Terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.